Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas 11 TK6 akan mempresentasikan materi tentang Indonesia pasca VOC dan masuknya pengaruh Prancis dan Inggris. Dari kelompok 3 akan membacakan materi berakhirnya kekuasaan VOC 1799. A. Faktor eksternal. 1. Korupsi di semua tingkatan mulai dari pegawai rendah sampai pejabat tinggi. 2. Sebagai pegawai atau pejabat VOC ikut serta dalam kegiatan perdagangan ilegal atau gelap yang merugikan VOC. 3. Anggaran biaya untuk para pegawai sangat besar karena luasnya kuasa VOC. 4. Biaya perang untuk menanggulangi perlawanan rakyat seperti di Makassar sangat besar. Akibatnya utang VOC menumpuk. 5. VOC karena bersaing dengan serikat dengan asing lainnya seperti EIC atau Inggris dan CDI atau Prancis. 6. Pemasukan yang kecil disertai utang yang menumpuk menyulitkan VOC memberikan imbal hasil kepada para pemegang saham berganda. B. Faktor eksternal. Pada 1395 Prancis di bawah Napoleon Bonaparte menguasai Belanda dan mendirikan Republik Batak. Sebelumnya pada tahun yang sama atas dukungan Prancis, Raja Belanda Willem digulingkan oleh kaum Republikan Belanda pun kembali menjadi republik. Sementara itu Raja Belanda Willem menyingkir ke Inggris pada 1795. Saya Abdul Hanif akan membacakan tentang materi B. Indonesia Panca VOC, masuknya pengaruh Prancis dan penduduk Inggris. Ketika Belanda diduduki Prancis pada 1795 dan VOC dibubarkan pada 1799. Praktis terjadi semacam kekosongan kekuasaan di Nusantara. Sementara itu Inggris mengincar Nusantara. Di sisi lain, di Eropa sendiri di tengah berkecamuk perang antara Prancis mendukung Belanda dan Inggris 1803. 1. Herman William 19 Januari 1808 sampai Mei 1811. Tugas utama Inggris adalah mempertahankan Jawa dari serangan Inggris serta memperbaiki keadaan tanah jajahan dari berbagai aspek, terutama korupsi. A. Membangun jalan raya pos di Grote Posweg dari Anyer ujung barat Jawa sampai Panarukan ujung timur Jawa. B. Mendirikan benteng-benteng pertahanan seperti benteng Ludwig Louis di Surabaya, benteng Mester Cornelis Jatinegara sekarang di Batavia dan lain-lain. C. Membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan ujung Kulon. D. Membangun angkatan perang yang terdiri dari orang-orang pribumi seperti Legiun Mangkunegaraan. E. Mendirikan pabrik di senjata di Surabaya, pabrik meriam di Semarang dan sekolah militer di Batavia. F. Membangun rumah sakit dan tangsi militer yang baru. Selain kebijakan pertahanan dan kemiliteran tersebut, Inggris juga menerapkan sejumlah kebijakan lain seperti A. Membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur setara Parisdenan. B. Mengangkat bupati di Pulau Jawa menjadi pegawai pemerintah. Menaikkan gaji pegawai agar tetap loyal kepada pemerintah kolonial serta menindak pegawai yang korup dengan hukum seberat-beratnya. Serta D. Mendirikan badan pengadilan yang disesuaikan dengan adat istiadat yang berlaku. Saya Rino Panjutomo ingin melanjutkan materi. Penyerahan kekuasaan ini ditandatangani perjanjian Tuntang yang isinya antara lain sebagai berikut. A.
seluruh koloni Belanda diserahkan pada Inggris. B. Semua tentara yang tadinya merupakan bagian dari pemerintahan Daendels menjadi tentara Inggris. C. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan oleh Inggris. 2. Inggris menunjuk Raffles sebagai Letnan Gubernur. Kekuasaan Inggris di Indonesia diwakili oleh kongsi dagang bernama East Indian Company yang berpusat di Calcutta, India. Selama pemerintahannya, ia menekankan asas-asas liberal yaitu kebebasan, kesejahteraan, suprami hukum. Hal ini yang dapat beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut. A. Menghapus Fregestel atau tanam paksa, rodi, serta menghentikan dagangan budak. B. Rakyat bebas menentukan jenis tanaman yang ditanam. Pemerintahan memfasilitasi penjualan tanaman-tanaman ekspor milik rakyat. C. Menghapus pajak bumi dan sistem penyerahan wajib dari zaman VOC. D. Tanah adalah milik pemerintah dan petani hanya menggarap sebagai penggarap. Petani dikenakan sewa tanah yang dibayar secara tunai. Pajak sewa tanah diperkenakan per gembala. F. Bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah dan jabatan diwariskan secara turun-temurun. G. Membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan. Sistem karesidenan ini berlangsung sampai tahun 1964. Membentuk sistem pemerintahan dan sistem peradilan yang mengacu pada sistem yang dilakukan oleh Inggris. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tobri dari kelompok 3, ingin melanjutkan materi sistem sewa tanah gagal karena alasan-alasan berikut. A. Terbatasnya keuangan pemerintah untuk mengelola dan mengembangkan pertanian. B. Terbatasnya pegawai yang cakap dan berpengalaman untuk mengurusi dan mengelola sistem sewa tanah. C. Masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan tanaman ekspor. Sistem pertanian Indonesia pada masa itu masih sangat sederhana dan untuk dikonsumsi sendiri. D. Pajak tanah terlalu tinggi. F. Pegawai pemerintah bertindak sewenang-wenang dan korup. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.